Dan hari ini kita mau ngobrolin tentang nostalgia pencari kerja. Kita kan angkatan berapa sih Pak sebenarnya Pak? Angkatan bahala. Bahala ya. Saya angkatan manula. Jadi perlunya kita juga berbagi tips dan triks terkait dulu pernah kita juga menjadi orang-orang yang beradu nasib. Wah, beradu pedang sih lumayan Pak. Ini beradu nasib pencari kerja. Ya. Nah, untuk itu hari ini alhamdulillah saya Wan Abdi dari ditemani oleh Om Denny Ya. sambil kopi sore nih, dan sebelah kiri kanan saya ya paling pojok itu Om Yunus ya, yang selama ini kita kenal sebagai trainer yang sangat luar biasa di bidang NLP, hipnosis dan lain sebagainya. Dan Om Denny lebih dikenal juga sebagai konsultan pada bidang IR, dan hari ini karir kita mungkin sudah di posisi puncak. Tapi perlu juga kita bernostalgia tentang bagaimana awal kita dulu nyari kerja nih. Ada lagunya kayaknya ya. Iwan Fals kalau nggak salah ya. Nostalgia ya. Iwan Fals kalau nggak salah. Nah, dari Om Denny ngobrol dong Om. Dulu cari kerja awalnya jadi apa sih? Ya, cari kerja ini memang sesuatu yang unik sih ya, karena Ya. kan ini kan perpindahan ya waktu dari dunia kita sekolah, kebiasaan hidup kita sekolah, kemudian masuk ke dunia kerja. Ternyata nggak gampang loh. Saya pribadi dulu waktu pertama cari kerja, zaman dulu belum ada email Pak. Belum ada. Belum ada email ya. Ya. Kita dulu masih pakai bikin dan nggak pakai print lagi, nggak pakai komputer, tulis tangan suratnya. Kemudian kita kertasnya itu pakai kertas folio bergaris. Oh iya. Ya kan, tulis tangan ngikutin garisnya, terus bikin riwayat hidup. Ya. Satu perusahaan paling tidak 2. Ya kan, tulisannya tangan, yang satu surat lamaran, yang satu CV. Ya. Kemudian lampirannya ijazah. Fotokopi. Nah, itu satu perusahaan. Saya ingat bahwa saat untuk mendapatkan pekerjaan pertama saya dulu, itu saya harus mengeluarkan lebih dari 100 amplop, dan itu tulis tangan semua. tulis tangan. Aduh. Nah, jadi orang-orang dulu tuh masih tulisan tangannya jago, bagus, karena dilatih. Ya. Kan? Jadi nulis tangan waktu Ya. dulu itu. Pakai materai nggak tanda tangan Pak? Nah, enggak. Oh. bisa bangkrut kita kalau pakai materai. Masalahnya kan IR selalu dengan berhubungan kan dengan materai. Oke. Itu awal ya. Awal dulu. Posisi apa Pak? Itu masih cari posisi untuk Apa aja? Karena saya dulu ada lulusan sarjana hukum, Oke. jadi saya cari berbagai posisi. Bahkan dulu saya itu mencari semua posisi yang ada. Semua kira-kira yang kira-kira bisa mungkin saya masuk ke sana. Saya ambil, kecuali yang bidang teknik sama kedokteran saya nggak ambil. Masih idealis kayak film Sidul nggak tuh, harus orang teknik, tukang insinyur. Nah itu kan tukang hukumnya ya. Nah. Enggak Pak. Enggak. Oke. Saya dulu berpikir gimana caranya cari kerja supaya saya tidak lagi bergantung sama orang tua. Oke, keren. Karena itu dulu keinginan paling besar saya di waktu dari sekolah. Oke. Harus lepas. Ya. Gitu. Ya. Kalau Yunus? Wow. Kalau ditanya masa lalu, berjuang mencari pekerjaan itu luar biasa. Pertama itu tahun awal, sebenarnya tahun 89 ya, ketika saya awal lulus itu, karena memang bapak ibu saya tuh bilang begini, pokoknya kalau mau kuliah, ya walaupun saya dapat beasiswa sebenarnya kan, kalau mau kuliah biaya sendiri. Jadi gimana caranya kalau mau kuliah biaya sendiri. SMA selesai lah ya. Jadi mau nggak mau saya harus kerja. Ya. Nah sebenarnya kalau kerja itu memang di awal waktu saya masih sebenarnya awal itu saya udah mulai sambil kerja sih, nyambi itu sekolah begitu, terus kemudian nyambi di biro skripsi sambil ngetik-ngetik jasa metik gitu ya. Nah kemudian waktu karena bapak ibu sudah minta saya untuk gimana caranya saya kuliah tanpa tanpa dari ibu bapak gitu ya. Akhirnya karena waktu alhamdulillah kan dari SD SMP SMA ya saya tuh nggak beres sekolah alhamdulillah, karena alhamdulillah dapat beasiswa. Nah akhirnya membuat saya berpikir, karena saya sudah biasa mandiri, akhirnya saya cari kerja. Nah perjuangan mencari kerja itu ya mungkin mirip tapi mungkin lebih banyak Om Denny ya. Saya 100 sekian lah ya. Dan kebetulan sebagian besar itu saya datengin tuh. Jadi waktu itu karena prinsip bapak saya adalah satu. Bapak itu punya value bahwa
tidak suka nyogok kalau mau kerja. Oke. Nah, mau nggak mau kan saya harus berjuang nih. Catat. Walaupun memang ada ada saudara kita nawarin mau nggak kerja di departemen luar Oke. negeri nih, tapi bayar sekian ratus ribu gitu. Dulu kan masih Oke. 200 Zaman itu ribuan. udah ada ya? Iya udah ada. Gitu. Sekarang kayaknya dulu udah nggak tuh ada. saya masih 400 ribu dulu harus bayar itu kalau mau Istilahnya masuk gitu. oknum lah. Oknum lah. Ya. Oknum lah. Seru nih. Pelaku ya, pelaku. Nah, akhirnya saya berpikir gini, yang penting kan tujuan kerja. Kalau prinsip bapak saya cuma satu, kerja apapun yang penting halal. Oke. Nah, akhirnya sampai saya udah ngelamar sana sini, sudah dites berapa kali, belum berhasil. Akhirnya saya ngelamar sampai pikir, udah deh jadi tukang cuci piring di Oke. restoran juga nggak apa-apa. Oke. Jadi waktu itu sempat ngelamar juga, waktu itu kan di Jakarta tuh ada yang pakai baju orange tuh ya, suka bersih-bersihin Oke. taman gitu. Saya nggak peduli dengan nilai saya nggak peduli dengan apapun yang saya juara kelas saja umum, saya nggak peduli. Intinya apa aja Yang penting dulu kerja, ya? yang Apa aja penting dulu. apapun kerja. Karena di sini saya punya, ternyata menurut saya itulah saya belajar sesuatu. Ya. Sama Om, prinsipnya Mentalnya, jadi itu kita ditempa gitu, bagaimana kita untuk mendapatkan sesuatu kita harus Ya. berjuang Ya. gitu. Saya sih prinsipnya juga sama waktu itu. Masuk kerja apa aja dulu. Walaupun Iya. jadi OB yang penting gaji 20 juta gitu kan, nggak masalah kan? Amin. Iya kan? Udah Nggak masalah. 20 itu OB-nya Sultan gitu. Jadi Sultan memang OB namanya. hari-hari ini kadang kita nemuin banyak teman-teman atau adik-adik kita ya, atau mungkin ponakan kita yang tanda kutip susah nyari kerja. Betul. Dan memang peluangnya sedikit sih. Iya. Nah sekarang kembali ke obrolan yang lebih agak sedikit kasih tips nih. Bagi yang baru lulus nih, yang baru lulus, apalagi di dunia sekarang, dunia yang agak susah nih nyari kerja, yang idealis gitu. Lulusan psikologi harus jadi, nanti backgroundnya harus sesuai dengan pekerjaan harus sesuai dengan background pendidikannya, atau lulusan ekonomi, accounting harus sesuai. Nah di kondisi begini harusnya apa sih nih Om Denny kira-kira yang harus jalanin sama anak-anak milenial ya? Iya. Om Z. Saya itu masih teringat sama zaman almarhum ibu saya. Ceritanya dulu, almarhum ibu saya itu kan sarjananya bahasa Inggris ya, almarhum. Oh. Jadi beliau memang berkeinginan keras untuk membuat anak-anaknya itu bahasa Inggrisnya lebih mampu daripada yang dipelajari di sekolah. Dan dia mengajari sendiri anaknya. Fokus skill ya. Jadi kemampuan berbahasa Inggrisnya. Nah, memang kebetulan almarhum ibu saya itu orangnya agak keras. Ya. Ya, jadi saya ingat benar, yang saya ingat cara beliau mendidik saya pada saat itu mengajar bahasa Inggris. Waktu saya SMP kalau nggak salah, apa SMA ya. Nah, saya itu punya kebiasaan suka nggodain kan, Ya. handkerchief, sapu tangan. Saya bilang, ya nih sapu tangan apa? Handkerchief. Gitu. Dimarahin saya tuh, Siap. dan itu marahnya bener-bener pada saat Oh. itu. Dan itu saya teringat bener tuh. Sampai hari ini saya masih teringat. Tetapi ternyata pada saat beliau marah itu sampai sekarang membuat saya teringat. Dan alhamdulillahnya pada saat saya sudah lulus SMA, Ya. terus selesai kuliah, pada saat ada pameran pendidikan waktu itu di Surabaya, kemudian saya iseng-iseng ikut interview Ya. dari beberapa orang untuk pendidikan di Australia ceritanya. Ya. Dan waktu itu diinterview sama pengajar yang langsung datang dari sana, dari Perth, Donatif ya. dari Australia. Kemudian setelah itu saya termasuk sedikit dari orang yang diterima karena bahasa. Karena bahasa. Jadi sudah dianggap sudah bisa untuk masuk ke sana untuk memulai kuliah di sana. Ya. Jadi lebih menguntungkan ya. Lebih menguntungkan gitu loh dibanding Ya. ada sebagian yang lain teman-teman saya pada saat itu dia tidak bisa langsung masuk karena dia harus ikut dulu sekolah bahasanya. Betul. Paling tidak 6 bulan hampir setahun. Ya. Saya hanya tinggal ikut penyesuaian saja Ya. yang lamanya mungkin sebulan 2 bulan paling lama. Karena skill dasarnya tadi ya, Praktis ya dari ya rumah. sudah Betul. jelas gitu kan. Dari Nah, ini yang menurut saya pada zaman itu kalau Om Yunus itu tahun 80 berapa ya? Ya. 9 apa berapa? Saya itu mungkin sekitar tahun 93-an, 94. Nah, pada saat itu kemampuan berbahasa Inggris dan komputer itu masih menjadi nilai lebih, ya, ya kan? barang yang susah ya. Kurang susah. Ya. Tapi hari ini
seharusnya kita sudah memperlakukan Ya. bahasa Inggris dan komputer itu sebagai kemampuan dasar dan bukan lagi nilai tambah. Jadi hal yang biasa ya. Nah, artinya Ya. adik-adik kita, anak-anak kita, Perkuat ponakan skillnya. kita itu harus punya nilai tambah yang lain lagi. Ya. Nah sekarang bayangkan kalau sekarang ini hampir semuanya nggak usah jauh-jauh deh di sosmed tuh ngomongannya udah pakai bahasa Inggris semua kan. Ya. Cicus Betul. ya. Ya kan? Wah, no debate dah kan gitu kan. Nah itu kan udah bukan bahasa Indonesia, Ya, no ya. debate gitu kan. Terus literally yes gitu Yes. kan. Nah, literally kemarin tuh kan. Itu udah bahasanya udah kayak gitu tuh, Pak. Gitu. Jadi nah, Little I can. nah, itu kalau kita dulu kan, little I can gitu kan. Dulu, little me, salary no up kan gitu. Itu zaman dulu gitu. Tapi Tahun sekarang 90-an, tahun Iya. 80-an. anak-anak kita itu sekarang Betul. udah terbiasa gitu loh. Sehingga dia harus punya Ya. kelebihan yang lain lagi. Betul. Nah, itu Oke. yang menjadi penting kalau mau Baik, saya. baik. Nah, kalau Om Yunus lebih apa sih waktu itu di posisi karir awal ya? Ya. Perusahaan menganggap Om Yunus nih bolehlah bergabung di perusahaan kita. Punya kemampuan apa waktu itu kalau boleh berbagi? Oke, karena kebetulan dulu saya pertama kali dapat pekerjaan itu di Dharma Group di HRD. Ya. Waktu itu memang saya juga nggak tahu tiba-tiba kok kenapa sih ini. Nah. Saya nggak ingat lagi itu kapan ngelamarnya. Yang pasti Nah. waktu itu saya di tes itu dulu kan belum ada komputer ya. Ya. Itu tes ngetik pakai. Oh, tes ngetik. Tes mesin tik ini masih mesin tik zaman Entry ya, dulu lah entry ya. data masih. apa-apa. Waktu itu administrasi Administrasi. HRD ya. Gitu. Jadi kelebihannya dulu kalau Om Deddy kan bagus ya, artinya memang sudah dilatih bahasa Inggris. Ya. Walaupun ternyata saya shock juga ya, ternyata waktu itu kan bahasa Inggris saya juga bisa dikatakan praktis itu kan nggak bagus ya, karena memang saya nggak kursus gitu ya, jadi hanya mengandalkan dari sekolah. Jadi bisa dibayangkan langsung kejeblos itu GM-nya langsung orang Filipin. Wow. Dan dia nggak ngomong bahasa Indonesia. Pastinya. Bisa dibayangkan gitu betapa sulitnya saya berkomunikasi. Ya. Jadi seringkali banyak pekerjaan-pekerjaan yang dianggap salah, padahal bukan salah karena komunikasinya Ya. Betul. itu nggak clear gitu yang saya terima jadi siapa, Ya. mau nggak memaksa saya ya, belajar bahasa Inggris. Ya, ya. Ya, itu sih menurut Kalau saya. kalau saya boleh berbagi, ada kisah lucu nih kalau saya. Ah. Ya. 3 kali disuruh pulang oleh HRD-nya. Wah. Waktu itu perasaan saya ngelamar posisinya umum-umum aja ya, administrasi umum ya, administrasi budak kalau nggak salah, administrasi budak karena beneran background accounting. Saya disuruh pulang, coba review lagi lamarannya. Pulang 2 hari saya balik lagi, disuruh pulang lagi Pak. Disuruh 3 kali pulang. Kamu nggak tahu kesalahan kamu apa? Ternyata saya cuma nggak sign, nggak tanda Ya tangan. Allah. Setelah awal lugunya saya Lupa tanda bikin tangan. ngirim Ya. lamaran kerja itu tanpa tanda tangan di bawah nama saya. Dia ya di atas nama saya itu. Karena dia kan basah ya. Itu seru. Yang satu lagi lucunya, saya pernah ngelamar juga itu di kesekian posisi yang saya senang ganti-ganti Pak. Bukan ganti-ganti pasangan lah ya. Nah, Sekarang apa yang terjadi Iya. ya? Jadi waktu itu kebenaran saya cuma punya ongkos hanya untuk berangkat dan itu saya udah hitung untuk naik bis dan bisa pulang lagi. Tiba-tiba saya salah jalan di posisi jalan itu ada sebuah perusahaan saya nggak sebut namanya itu di Jalan Limo. Ternyata sebenarnya bukan Jalan Limo, Pak. Jalan Limo tuh ada di Jakarta Selatan. Ternyata itu di Jalan Limau. Wah. Limau tuh Jakarta Selatan tapi kebayoran lama jauh. Jauh. Akhirnya saya terpaksa karena ada interview jam 1 siang dan itu posisi sudah jam 12 dan saya harus sholat dulu. Saya naik bajai Pak dengan sisa uang itu. Fight. Entah pulangnya naik apa saya nggak pikirin. Alhamdulillah terima tapi bingung. Pulangnya naik apa? Ya itulah akhirnya lagu Iwan Fals itu masuk situ. Berjalan gontai gitu kan. Sarjana muda dan semuanya akhirnya pulang dengan kondisi tidak punya ongkos, alhamdulillah nyampe juga rumah. Alhamdulillah. Nah itu Tahu rumah seru-seruannya, ya? Tahu rumah ya. Tahu rumah alhamdulillah. Ya burung aja tahu Pak masa gitu. Jadi kita kasih tips juga nih ya ke teman-teman adik-adik kita ponakan. Sebenarnya yang dibutuhin perusahaan apa sih sebenarnya agar kita memang nggak jadi mengulang kesalahan setiap proses kita apply lamaran kerja kok ditolak lagi ya. Nah kita berbagi pengalaman kira-kira gimana Om? Ya. Jadi masih tentang apa yang
saya lakukan di pekerjaan pertama saya nih. Ya. Saya adalah lulusan Fakultas Hukum. Pekerjaan pertama saya itu di kontraktor. Ini yang kita nggak ngomong tentang kegiatan di Biro Bantuan Hukum ya. Kerjaan pertama saya di kontraktor, tugasnya apa? Logistik. Oke. Jadi ngurusin gudang material yang akan dikirim ke lokasi proyek. Ya. Itu pekerjaan yang saya lakukan pertama. Jauh hubungannya tuh. Dan saya harus belanja keramik, belanja pasir, belanja batu bata. Casing lah ya. Ya masuk ke situ logistik kan. Dan nggak diajarin di Fakultas Hukum tuh ya? Nggak ada diajarin itu, gitu kan? Nggak ada Sih kontraknya. sama itu bon-bonnya. Jadi saya belanja gitu. Datang tuh ke mana ke daerah yang jual keramik-keramik, nawar dan sebagainya, beli berapa. Sudah gitu cari tukang dan sebagainya. Itu yang saya lakukan pertama kali kerja. Nggak pernah diajarin di kampus. Tetapi dari situ saya belajar sesuatu bahwa pada saat kita sudah bekerja lepas dari sekolah, maka kita harus siap untuk melakukan apa saja. Maka tadi yang sampaikan Yunus bilang yang penting halal. Apa saja yang penting halal. Itu benar banget. Dan memang itu yang harus jadi semangatnya dari anak-anak kita sekarang. Betul. Jadi jangan pilih. Itu dulu, jangan milih. Karena kita belum punya apa-apa, kita belum punya kemampuan pengalaman apa-apa, orang belum tahu siapa kita, maka nggak usah milih dulu. Betul. Jalani aja dulu. Kalau tadi yang Nus bilang mau apa sampai akhirnya mau jadi cuci piring mau, Abi mau jadi OB asal 20 juta kan? Itu itu bagus. Yang gitu kan? Itu bagus gitu kan? Gitu berapa yang dibawa pulang kan gitu. OB asal 20 juta kan gitu. Nah itu bagus gitu. Jadi jangan milih. Kalau itu sih dari saya. Oke, saya menambahkan saja. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Om Dewi tadi. Yang penting adalah satu yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya tadi Om Deddy itu kalau saya bilang bahwa kebanyakan teman-teman mahasiswa sekarang itu idealis. Bahwa saya dari lulusan A gitu ya, dengan reputasi yang gini ya, harus dapat pekerjaan yang seperti ini dengan penghasilan sekian. Yang sering saya jadi narasumber di beberapa kampus gitu ya, buat teman-teman alma mater, seringkali yang saya runtuhkan adalah idealismenya. Karena ketika idealisme itu begitu kuat, sulit dapat pekerjaan. Karena kalau sudah bicara masalah ketika di interview, ketika di tes itu tidak berbicara lagi masalah akademik. Tidak bicara lagi masalah berapa sih IPK saya. Enggak, bicaranya adalah bagaimana dia bisa mengconvince, bisa meyakinkan si interviewer untuk bisa diterima gitu ya, lewat interview, lewat tes dan sebagainya. Yang kedua adalah dia harus bisa memperhatikan apa saja skill-skill yang memang tren dibutuhkan saat ini. Saat ini akan berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Kebutuhan perusahaan-perusahaan lebih banyak tren itu kepada teknologi, era digital, bagaimana kemampuan beradaptasi dengan yang tadi, teknologi dan digital tadi. Kedua adalah sebenarnya teman-teman adik-adik kita ini sebenarnya nggak melulu bahwa setelah lulus kuliah gitu saya harus dapat pekerjaan. Bahwa itulah nilai saya ketika saya lulus, artinya adalah sukses saya adalah pekerjaan. Padahal banyak adik-adik kita yang lain pun juga berpikirnya out of the box. Mereka malah punya memunculkan jiwa entrepreneurnya di sana. Jadi berpikir bahwa saya bisa usaha kok. Padahal kalau saya lihat ya, kita lihat ya, itu kebanyakan teman-teman adik-adik kita yang milenial generasi Z, mereka pride banget ketika ditulis sebagai managing atau sebagai owner apa gitu. Walaupun mungkin perusahaan masih e-commerce yang kecil-kecilan, tapi karena pride-nya mereka tinggi. Pride-nya mereka adalah kebutuhan sebagai kebanggaan itu tidak diukur dari posisi lagi, tapi diukur adalah saya pemilik perusahaan loh. Walaupun perusahaannya mungkin masih kecil. Bagi mereka adalah bukan masalah kecilnya, tapi justru di situ mendorong adik-adik kita ini banyak yang punya sense of business-nya bagus. Mereka berpikirnya itu lateral gitu. Jadi yang tidak terpikir oleh orang-orang yang kita zaman-zaman kita ini, mereka sudah terpikir 10 langkah ke depan dan ini sebagainya. Yang berbeda dari zaman kita dulu ya. Jauh. Kalau kita dulu lulus cari kerja. Kalau sekarang lulus bikin kerjaan. Karena kita doktrinisasi doktrinisasi karena memang masyarakat kita itu melihat bahwa suksesnya itu adalah kamu bekerja di perusahaan, posisi kamu adalah ini, kamu sudah punya rumah dan sebagainya. Dan itu terjadi loh. Itu terjadi pada saya waktu ngelamar calon-calon istri saya yang dulu. Itu lihat kerjanya di mana, posisinya apa gitu. Oh iya. Benar, karena kan ditanya bibit, bebek, bobot, apa, gajinya berapa, kemudian posisinya apa gitu. Capek deh zaman sekarang repot seperti itu kan. Dan gitu. Memang ini ya
prestise tentang mencari kerja ini, khususnya di pegawai itu kan panjang ya sosiologinya. Proses budaya itu kan di awal kemerdekaan Indonesia itu kan ada tiga segmen masyarakat ya. Satu, masyarakat Indonesia waktu itu terpecah menjadi bangsa Eropa ya, lalu India Asia Timur ya, Arab, India, Iran, China, lalu ada pribumi. Nah, jadi waktu itu yang menguasai kepegawaian era tahun sebelum mereka itu kan orang-orang elit ya, orang-orang Eropa ya, sedang orang Eropa nggak ada. Nah, pribumi ini yang merasa ingin mendapatkan presise itu. Nah, inilah budaya yang akhirnya terus berlanjut. Kayaknya kalau nggak kuliah habis kuliah atau habis pendidikan itu nggak kerja, itu akan jadi tanda kutip akan jadi nggak keren lah. Nah, jadi kembali lagi tadi simpulannya juga jangan, kalaupun kepegawaian oke lah, tapi jangan nyari posisi yang harus ideal seperti Sidul ya, nggak dapat tuh ya. Kesian tuh Sidul. Jadi tukang insinyur harus jadi ngurusin mesin gitu kan, jadi repot urusan. Antara terlalu idealis sama terlalu fokus satu bidang. Bedanya tipis ya. Jadi kita simpulkan aja dulu di obrolan santai kita sore hari ini, teman-teman yang sedang mencari kerja, fight, jangan nyerah, karena kita nggak tahu kesempatan di keberapa ya kita akan dikasih rezeki oleh yang maha pemberi rezeki. Sekali lagi, memberi rezeki bukan jadi kita dan bukan si pemberi kerja juga, tetapi memang sudah diatur oleh maha pengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu terus fight, dan tadi pesan Om Denny, poles terus dengan skill, karena di proses kerja yang dibutuhin bukan ijazah atau Yunus, bukan lagi kemampuan IPK segala macam, tapi kita simpulkan kepada kemauan kita untuk berprestasi dan kemauan kita untuk berubah dan bisa bergabung di sebuah organisasi agar bisa menghasilkan sesuatu. Untuk itu terima kasih Om Yunus, Om Denny untuk obrolannya.